Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahrah Anissa Fikri, biasa dipanggil Zahro, dari kelas 2C, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, dengan NIM 205211389. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester atau biasa disingkat dengan UTS dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tradisi Islam Jawa. Nah, saya akan sedikit memaparkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang narasumber yang sudah saya pilih. Beliau merupakan seorang pemuka agama atau biasa kita sebut sebagai ustadz di desa saya, tepatnya di Desa Wisingan, RT 3 RW 10, Kelurahan Bulaan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Beliau dikenal ramah oleh tetangga di sekitarnya. Beliau juga sering menjadi imam di masjid, kemudian juga sering memberikan tausiah-tausiah di pengajian. Nah, bagi kalian yang mungkin penasaran siapa narasumber yang saya wawancarai, saya akan melampirkan foto dengan bersama narasumber saya di akhir video nanti. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di desa yang saya tinggali sekarang ini sebenarnya sudah tidak terlalu banyak tradisi Islam Jawa yang masih dilaksanakan, karena hampir seluruh masyarakat di sini mereka mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang sampai sekarang ini, sehingga lama-kelamaan tradisi yang dulunya sering dan terus dilakukan perlahan menghilang dari masyarakat. Namun ada juga beberapa tradisi Islam Jawa yang masih diterapkan di sini. Salah satu contohnya yaitu tahlilan. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu tahlilan. Tahlilan merupakan salah satu tradisi Islam Nusantara, yakni ritual selamatan yang dilakukan sebagian besar umat Islam untuk memperingati dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Kapan sih tahlilan itu dilaksanakan? Tahlilan ini dilaksanakan biasanya pada hari pertama hingga hari ke-7, kemudian hari ke-40, hari ke-100, bahkan ada juga yang melaksanakan tahlilan pada hari ke-1000. Tahlilan juga sering dilakukan secara rutin setiap malam Jumat atau pada malam-malam tertentu. Lalu pembahasan kita selanjutnya, apakah ada manfaat atau tujuan tersendiri dari dilaksanakannya tahlilan? Nah, setiap kegiatan positif sudah pasti memiliki manfaat dan tujuan. Tahlilan ini bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, yaitu mendoakannya agar arwah tenang di alam barzah, agar dilapangkan kuburnya, kemudian agar masuk surga, diterangkan kuburnya, dan agar tidak disiksa di alam kubur. Tujuan dari tahlilan itu dilaksanakan adalah untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga almarhum, mendoakan agar segala dosa almarhum diampuni, juga untuk mengingatkan akan kematian kepada tamu undangan yang datang atau orang yang datang ke tahlilan, agar kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
karena kematian sudah pasti akan menghampiri kita semua. Kita tidak tahu kapan waktunya, di mana kita akan dicabut nyawanya, kemudian bagaimana kita meninggal. Bisa jadi dengan kecelakaan atau kita tertidur lalu besok sudah tidak bangun lagi, dan lain-lain. Jadi kita harus mempersiapkan bekalnya mulai dari sekarang. Seperti kata orang-orang, sholatlah sebelum Anda disolatkan. Kemudian mengapa masyarakat di sini masih mempercayai dan melakukan tahlilan? Dan masyarakat yang masih terus menerapkan tahlilan, mereka mempunyai keyakinan bahwa melakukan tahlilan itu dinilai sebagai ibadah. Nah, dari kalian yang belum pernah sama sekali mengikuti tradisi tahlilan ini mungkin bertanya-tanya, apa sih inti dari tahlilan itu? Yang pertama, menghadiahkan pahala membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Kedua, mengkhususkan bacaan tersebut pada waktu-waktu tertentu, yaitu 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, kemudian hari ke-40, hari ke-100, dan sebagainya. Lalu ketiga, bersedekah untuk mayit berupa pemberian makanan kepada peserta tahlilan. Ya, kita ke pembahasan yang terakhir. Sesering apa sih tahlilan itu dilaksanakan di sini? Hampir di setiap ada kematian atau ada orang yang meninggal di sini, tahlilan itu dilaksanakan. Namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak meyakini atau tidak percaya akan tradisi ini. Beberapa dari mereka tidak mau mengikuti atau melaksanakan dan ikut serta dalam tradisi tahlilan ini. Mereka berpendapat bahwa membaca tahlil memang dituntunkan dalam Islam, tetapi tahlilan dalam tanda kutip memperingati kematian seseorang, mengirimkan doa kepada mayit, itu belum ditemukan tuntunannya, belum ditemukan dalilnya. Ya, walaupun begitu, alhamdulillah saya hidup di masyarakat yang mengedepankan toleransi, tolong menolong, dan kebersamaan, walaupun perbedaan pemahaman dan perbedaan pendapat yang terjadi di sini. Nah, kita sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat harus memiliki rasa saling menghargai, saling toleransi terhadap pemahaman masing-masing. Tidak mungkin dalam satu kelompok masyarakat kita semua memiliki pemahaman dan keyakinan yang sama. Pasti ada beberapa dari mereka yang berbeda pemahaman dan keyakinan dengan kita. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak bahwa pemahaman kitalah yang paling benar, apalagi memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita yakini. Nah, kalau ada yang seperti itu harus dihilangkan dari sekarang. Mungkin itu sedikit pemaparan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan narasumber. Tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah pada masa pandemi ini. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, karena manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.